cek 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 cek.
bersatu ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah pribadi yang penuh cinta kepada ciptaan, terutama kepada umat manusia. Ia selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dengan dosa. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan menerima dan memberi tempat kepada mereka yang telah berdosa dan membantu mereka mengalami belas kasih Allah. Sapaannya kepada Zekius yang kita dengarkan lewat Injil hari ini mampu menggetarkan hati sehingga Zekius serta-merta berbalik dan ikut Yesus. Saudara-saudari, semoga peran ini membantu kita agar tetap mengimani Allah sebagai Allah yang berbelas kasih, yang mencintai kita umatnya. Lewat perayaan pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan bersama keluarga Selamat Antonius Sembiring Depari, agar Kristi Regina Maria Sembiring Depari yang akan mengikuti ujian PPAT tanggal 4 November 2022 di PPN Bogor dapat melaksanakan ujian ini dengan baik dan berhasil, dan juga tetap rendah hati dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang yang dicintai Allah. Kita juga berdoa kepada Tuhan bagi pasangan-pasangan suami istri yang hari ini membaharui janji perkawinan mereka. Semoga janji yang pernah mereka ikrarkan tetap dilaksanakan sampai akhir. Sadarakan segala kelemahan dan keberdosaan kita, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ya Tuhan, Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Kau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kanan Allah Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin, amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadiran-Nya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan tes. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan.
Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikian seluruh jagat raya di hadapanmu. Tetapi justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milikmu, ya penguasa penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam sesuatu. Dari sebab itu orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit. Mereka kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala
perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang-orang yang tertunduk. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ilmu logika modern terdapat satu metode berpikir yang dalam proses pengambilan kesimpulannya bergerak dari pembentukan premis-premis spesifik dan observasi darinya, ditariklah suatu kesimpulan yang lebih bersifat umum. Nah, dalam bahasa ilmiah, metode ini disebut metode induksi, yang dalam bahasa orang kebanyakan disebut generalisasi. Nah, konkretnya demikian sebagai contoh. Seorang Jawa ketemu dengan seorang Batak, dan rupanya orang Batak itu pintar bernyanyi. Nah, lalu di lain kesempatan orang itu ketemu lagi dengan orang Batak, dan ternyata pintar juga bernyanyi. Ketika dia pergi ke Tokyo, Jepang sana, dia bertemu lagi dengan orang Batak, dan lagi-lagi orang itu pintar bernyanyi. Nah, dari ketika premis pertemuan orang Jawa dengan orang Batak tadi, dia menyimpulkan bahwa orang Batak itu semua pintar bernyanyi. Padahal dalam kenyataannya lebih banyak sebenarnya orang Batak tidak pintar bernyanyi, kalaupun bernyanyi tidak jelas. Nah, inilah metode generalisasi. Nah, generalisasi seperti ini sering menjadi pola pikir yang dipraktekkan sangat luas di tempat atau hampir di segala lapisan masyarakat. Misalnya saja, sering terdengar pendapat yang secara miring mengatakan bahwa orang yang bekerja di dinas atau kantor perpajakan itu pasti koruptor. Katanya kantor pajak itu adalah ladang basah alias sumber banyak duit, karena petugasnya katanya lagi sering bekerja sama dengan para wajib pajak untuk membuat laporan palsu yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jika seorang pegawai dinas perpajakan mempunyai rumah dan mobil yang bagus, simbol status utama bagi masyarakat kita, maka mereka divonis pasti secara tidak sah bahwa mereka adalah seorang koruptor, karena hasil kekayaannya
hasil korupsi. Padahal tidak mungkinlah semua petugas perpajakan tukang korupsi, meskipun mungkin saja ada beberapa, dan barangkali itu juga karena sistemnya yang kacau balau. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mentalitas generalisasi seperti ini ternyata bukanlah khas masyarakat kita pada zaman ini. Nah, di zaman Yesus, pandangan negatif tentang petugas pajak sudah menjadi suatu keyakinan umum yang tak tergoyahkan, dan mereka yang bertugas sebagai pemungut cukai langsung mempunyai cacat sosial sebagai pendosa publik yang hampir setara dengan penderita penyakit kusta. Para pemungut cukai, meskipun mereka kaya, tidak diterima dalam masyarakat Yahudi dan harus dihindari. Di samping mereka itu dipandang sebagai penjahat sosial, mereka masih dimeteraikan, dicap sebagai kroni-kroni para penjajah bangsa Romawi yang menerapkan pajak yang berat kepada orang Yahudi, dan para pemungut cukai yang diangkat dari kalangan orang Yahudi itu diwajibkan sekali lagi oleh penguasa Romawi yang saat itu menguasai bangsa Yahudi menyetor hasil pajak ke kas penjajah. Jadi para pemungut cukai yang dalam kenyataannya kaya raya adalah kelompok penghisap darah saudaranya sendiri, koruptor dan sekaligus kaki tangan penjajah. Maka tidak heran, saudara-saudari, lewat Injil hari ini orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus ketika dia mau menerima ajakan Zakheus, seorang pemungut cukai, untuk tinggal singgah di rumahnya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh Yesus. Inilah yang dialami oleh Zakheus pada zamannya. Zakheus yang adalah petugas bea cukai, bos besar kantor pajak negara, mau berbicara dan mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan Yesus tadi mengatakan, Zakheus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, yang menjadi menarik, saudara-saudari, reaksi dari Zakheus ini yang sungguh luar biasa. Ia datang kepada Yesus, memeluk Yesus erat-erat dan mengaraknya ke rumahnya. Nah, tentu saja orang banyak bereaksi. Mereka marah, mengamuk, protes, dan mulai bikin orasi. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu tak tahu, atau bahkan juga Yesus itu sebagai kaki tangan dari orang-orang yang tidak setia kepada bangsanya seperti Zakheus. Dan mereka juga barangkali tidak mengerti bahwa Yesus itu sungguh mengenal Zakheus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kata orang tentang Zakheus, Yesus tidak peduli. Dia cuek saja. Mengapa?
Yesus telah menggariskan prinsip kerja pastoralnya, pelayanannya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus memang orang berdosa, tetapi justru misi utama Yesus adalah mendekati dan mengetok pintu hati para pendosa agar mereka membuka diri, membuka pintu hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk dan membersihkan hati mereka yang kotor oleh dosa dan kejahatan, sehingga Allah dapat bersemayam di dalamnya. Nah, ada sebuah lukisan terkenal dari Holman Hunt diberi judul The Light of the World, atau terang dunia atau cahaya dunia. Dalam lukisan itu ditampilkan Yesus yang memegang pelita mengetuk setiap hati manusia. Namun pintu itu tidak mempunyai gagang dari luar, dan sebagaimana dijelaskan oleh Hans sendiri, Yesus hanya datang mengetuk dari luar dan tak dapat masuk ke dalam kecuali pintunya dibuka dari sang tuan rumah. Sebab gagang pintunya ada di dalam. Jika orang mendengar ketukan halus Yesus lalu membuka pintunya, maka Yesus dapat masuk ke dalamnya. Yesus mengetuk pintu hati Zakheus dan Zakheus mendengarnya, membuka dirinya kepada Yesus lalu menginap di rumahnya. Zakheus merasa gembira karena Yesus datang, tidak untuk menghukum, tidak untuk mencaci maki, tetapi mau bergaul bersama dengan Zakheus yang dicap sebagai sang pendosa berat itu. Nah, pertanyaannya, saudara-saudari, mengapa Yesus repot-repot mencari orang berdosa? Mengapa Yesus tidak menghukum mereka? Padahal para pendosa ini dengan kesadaran penuh melakukan kejahatan, penindasan, ketidakadilan, dan bahkan tidak jarang menghina Allah. Ternyata dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan yang kita dengar hari ini memberikan jawaban yang teramat manis dan mengharukan serta melegakan. Laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikian seluruh jagat di hadapanmu. Justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua Kau kasihi, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan supaya mereka bertobat. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kidung yang kita dengarkan lewat bacaan pertama hari ini merupakan suatu kidung cinta Tuhan kepada umat-Nya. Allah itu, Allah kita itu Allah yang mencintai manusia, baik yang berdosa apalagi yang tidak berdosa. Nah, saudara-saudari, sekali lagi, mengapa Allah mencari kita orang berdosa ini? Karena seperti Zakheus, kita semuanya sebenarnya adalah orang yang baik, yang berada dalam sistem yang kadang jahat dan terpaksa berbuat jahat. Allah sendiri ketika menciptakan dunia bahwa melihat semuanya itu baik adanya. Hanya saja bertumbuhlah sistem kehidupan yang jahat, struktur masyarakat dengan sistem politik
sistem ekonomi dan sosial yang jahat, dan manusia diserap dan diracuni. Nah, lewat bacaan hari ini, Yesus datang bukan untuk memberangus manusia yang jatuh dalam sistem yang jahat, melainkan datang menyentuh secara personal kita sebagai ciptaannya yang semula baik tapi rusak, dan memperbaikinya dari dalam agar mampu memperbaiki sistem hidupnya yang rusak. Maka itulah sebabnya Yesus dalam kehidupannya senantiasa berkeliling mencari kita orang-orang jahat ini, dan secara perlahan ia mengetuk pintu hati kita dan membujuk kita terus-menerus membuka pintu hati kita yang sempat tertutup rapat. Nah, saudara-saudari, ada 3 momen istimewa di mana Yesus mengetuk hati kita. Pertama, ketika kita mendengar sabda Allah yang sering dibacakan di gereja, Ia berkata, "Ia yang mendengarmu mendengarkan aku." Kedua, Ia mengetuk kita ketika merayakan perjamuan kudus, karena Ia berkata, "Yang makan tubuh dan darahku tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia." Dan Yesus mengetuk hati kita yang ketiga ketika kita bertemu dengan orang-orang miskin, orang-orang yang sengsara, sebab Ia berkata, "Barang siapa menolong saudaraku yang paling hina ia menolong aku." Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sekarang sadarkah kita akan cinta Tuhan yang besar serta ketukannya yang halus tetapi terus-menerus? Dalam dunia yang semakin kompleks ini, sebenarnya kita adalah Zakheus yang ternyata selalu dicintai Tuhan, karena meski kita kurang ajar, meski kita tukang korupsi, meski kita preman, meski kita tukang tipu, barangkali kita tukang tilep, tukang fitnah, tukang gosip, pengedar narkoba, bahkan pelacur, mungkin sekali pembunuh, kita tetap dicintai Sang Pencipta, karena pada dasarnya kita adalah orang yang baik. Persoalannya, apakah kita sadar akan kebaikan yang diberikan Tuhan dan mengetuk pintu hati kita? Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdiri dan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salib, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Situ Ia akan datang mengambil orang hidup lagi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Sekarang kita sampai kepada pembaharuan janji perkawinan. Keluarga yang saya kasihi, sakramen perkawinan telah mengikat bapa dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini bapa dan ibu akan membaharui janji setia yang pernah diungkapkan satu sama lain. Kita berdoa kepada Tuhan agar janji setia ini dikuatkan oleh rahmat ilahi. Kami persilahkan. Ya Tuhan, dengarkanlah dan teguhkanlah janji setia Bapa dan Ibu ini. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyampaikan doa permohonan. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa kita yang penuh belas kasih. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani dan berani memberikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang yang tersisih dan dijauhi oleh orang lain. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat. Semoga dengan demikian menjadi nyata bahwa Injil masih merupakan kabar baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan serta para pejabatnya, ya Bapa, semoga pemerintahan serta para pejabatnya tidak bertoleransi dengan sigi pilih kasih atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Semoga mereka membela rakyat yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka, agar masyarakat adil dan makmur segera dapat terwujud. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh bagian masyarakat yang sudah hidup mapan, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisih itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan dan pengertian untuk mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam yang menerima pengakuan dosa serta melayani rekonsiliasi, ya Bapa, semoga para imam sabar terhadap para pengaku dosa yang pernah tersesat serta menolong dan membimbing mereka supaya bertobat dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa,
Semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Semoga kami bebas dari rasa super terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa bersama keluarga Selamat Antinus Sembiring Depari kepada Tuhan agar Kristi Regina Maria Sembiring Depari yang akan mengikuti ujian PPAT tanggal 4 November 2022 di BPN Bogor dapat berjalan dengan baik sehingga ia juga berhasil melaksanakan ujian ini. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang hari ini melaksanakan membaharui janji perkawinan mereka. Semoga janji perkawinan yang telah mereka ikatkan dapat mereka hidupi dalam setiap kehidupannya sehingga dapat menyelesaikannya sampai akhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini, dan tolonglah kami untuk membuka diri bagi sesama dengan kasih yang sabar dan penuh hormat. Dan kami mohon kabulkanlah doa-doa kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah Ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan
bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ya Allah, berkatilah kami yang berhimpun di sekitar altar-Mu, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami mati ini, minum dari piala ini, Umatmu kami wartakan, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami. Anak domba yang dikurbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon kasihanilah kami. Anak yang dikurbankan bagi manusia, Engkau menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan
Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha putra-Mu untuk mencari yang hilang, domba-domba-Mu dan juga yang tersesat. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 adalah hari raya semua orang kudus. Perayaan Ekaristi dilaksanakan satu kali pada jam 06.00 jam 6 pagi. Petugas liturgi para suster FSE. Yang kedua hari Rabu tanggal 2 November 2022 adalah peringatan wajib bagi arwah para orang beriman. Misa dilaksanakan 2 kali. Yang pertama jam 6 pagi, petugas liturginya para suster FSE. Yang kedua jam 19 atau jam 7 malam, petugas liturgi kor gabungan. Untuk perayaan peringatan para arwah ini, umat bisa menuliskan nama-nama anggota keluarga yang sudah meninggal yang hendak didoakan secara khusus pada perayaan tersebut. Nama-nama itu diserahkan kepada ketua lingkungan masing-masing, dan selanjutnya ketua lingkungan akan menyerahkan kepada kami sesi liturgi. Nama-nama yang dituliskan itu akan kita bacakan sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Daftar nama yang dimaksud sudah kami terima paling lambat jam 18.30 atau jam 6.30 malam sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Yang ketiga, petugas liturgi tanggal 6 November 2022 pada misa pertama jam 8.00, petugas liturginya adalah OMK Vikariat 1 Medan yang terdiri dari 13 paroki. Perwakilan OMK akan berkumpul di paroki Dilit 2 sebagai tuan rumah dalam rangka penutupan persiapan camping kaum muda Katolik. Dan yang bertugas adalah OMK Vikariat 1 Medan. Perayaan misa yang kedua pukul 10, petugas lingkungan Santo Rafael, organisnya Saudara Krisantus Tariga. Keempat, kolekte pertama Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp422.000. Kolekte kedua hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp2.851.000. Uang parkir Minggu 23 Oktober 2022 sebesar Rp272.000. Pengumuman rencana penerimaan sakramen perkawinan bagi pasangan
Benyamin Beni Guru Singa, umat dari lingkungan Santa Lucia, Paroki Lili Tua, dengan pasangannya Putriana Harefa, umat dari gereja BNKP, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 pukul 15 WIB di gereja kita ini. Bagi kita yang mengetahui halangan atas rencana perkawinan ini, mohon menyampaikan informasinya kepada pengurus atau pastor paroki. Ini pengumuman yang pertama bagi pasangan ini. Selanjutnya pengumuman dari sesi katekesi, pendampingan pembelajaran penerimaan sakramen baptis bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10 setelah perayaan Ekaristi di Wisma Maximilianus Kolbe. Selanjutnya pengumuman dari kelompok Deposan Milicia Immaculata akan dilaksanakan di pengenalan deposi Milicia Immaculata atau deposi kepada Hati Bunda Maria yang tak bernoda pada hari Sabtu 12 November 2022 jam 16 WIB di Gua Maria Santo Yosef di Tua. Acara dimulai dengan doa rosari bersama para deposan Milicia Immaculata. Setelah pengenalan deposi ini, jika ada kita yang tertarik ingin bergabung dengan Milicia Immaculata, maka akan diikut dalam pelantikan atau penyerahan kepada Hati Maria yang tak bernoda yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Terima kasih kepada para petugas liturgi, seminar, dan petugas lain. Dan atas izin pastor paroki, mari kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak kita, putra-putri altar yang bertugas hari ini. Bapak Ibu, anak-anak kita remaja, silakan kita dorong untuk bergabung dengan putra-putri altar karena ini adalah wadah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak kita. Silakan menghubungi pengurusnya untuk mendaftarkan dan bergabung dengan putra-putri altar kita. Terima kasih kepada pastor paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi ini. Maka kita ingat pesan khotbah pastor paroki kita yang sangat menyentuh bagi kita dan sangat mungkin kita praktikkan dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Ya, saya mengucapkan selamat kepada para orang tua atau bapak ibu yang hari ini mau membaharui janji pernikahan yang pernah mereka ungkapkan. Nah, barangkali tidak banyak yang berani mengungkapkan janjinya kembali karena sering mengingkari. Tapi ya hari ini mereka berani. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka ikrarkan ulangi hari ini juga mereka laksanakan dengan penuh setia dalam keluarga, suka dan duka dalam kehidupan berumah tangga. Nah, seperti Yesus juga senantiasa memberikan kesetiaan kepada umatnya, maka mari Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga sebagai pasangan suami istri, cintailah suamimu, cintailah istrimu untuk selamanya. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Betapa hatiku bahagia, semangat gelora di dada. Ingin ku memetik kecapi, tiuplah seringan merdu. Marilah memuji yang kuasa, bermazmur bernyanyi gembira, lupakan segala derita, nikmati cinta kasih Tuhan. Betapa cintanya Tuhanku yang hadir di dalam gereja, disatukan jadi saudara, bahagia di dalam kasih-Nya. Marilah memuji yang kuasa, bermazmur bernyanyi gembira, lupakan segala derita, nikmati cinta kasih Tuhan. Satu.